Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah dan baik ini, kita akan awali doa pagi pada hari ini dengan menaikkan pujian Bapak yang sungguh baik.
setiamu di sepanjang hidupku. Bersama-setiamu di sepanjang hidupku. Baik dan mempunyai hati nurani yang tulus tanpa motivasi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ampuni kami Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati ibadah doa pagi ini dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah hal-hal yang baik ini boleh diterima dengan baik, bukan merupakan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian menyenangkan hatimu. Setelah itu kita akan membaca firman Tuhan. Tuhan tutuplah hati jadi berjalan untuk umatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan kuserahkan hatimu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hidupku selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
dan ingatku selalu agar aku mengenalkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu keinginanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Bumi berdoa. Kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan di selama kehidupan kami, dan kami boleh terus menyenangkan hati Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk kami berproses menyenangkan hati Engkau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah Kau pakai seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampuni jika terdapati diri kami, diri kita semua yang tidak sungguh-sungguh mencari wajah Engkau, namun hanya sekilas Tuhan, atau hanya sebagai rutinitas. Tapi kami rindu kehidupan kami hanya untuk Engkau ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan karena kami tidak mampu sendirian, dan kami menyerahkan kemampuan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk terus taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan menyerahkan firman-Mu yang sebagai bekal buat kehidupan kami ke depan. Di dalam kasih Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 39. Kita akan membacanya satu orang, 2 ayat. Matius pasal 15 ayat 1. Di sini katakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah hanya menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat itu sendiri.
saya terpapar belum menemukan jadi padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka buta, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuhkan tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari batu itu dan memikir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang saya seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusul pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang belah buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Dia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka kemuliaan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang itu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu tak mengambil ketujuh roti. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Di pasal 15 ini kita akan belajar mulai dari ayat 1 ya. Saya akan coba membaca ulang supaya kita memahami, mengerti akan firman Tuhan. Pasal 15 ayat 1 di sini dikatakan dalam judul perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan
jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Di sini jelas ya bahwa bagaimana kedudukan hukum Taurat dengan adat istiadat. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi begitu menjunjung tinggi adat istiadat mereka, sehingga ketika murid-murid Tuhan Yesus dia mau makan adat istiadat mereka, sehingga ketika murid-murid Tuhan Yesus dia mau makan adat istiadat mereka, sehingga di sini juga kita melihat bagaimana bahwa tradisi adat istiadat yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi ini melampaui hukum Taurat itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau adat istiadat sudah melampaui firman Tuhan, ya kita di sini katakan bahwa Tuhan Yesus juga menyalahkan orang Yahudi, ya. Sehingga di dalam ayat 2, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ayat yang ketiga, "Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ayat 3 dikatakan ayat 4, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati." Ayat yang kelima, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Ayat 6, "Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Jadi di sini jelas Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka begitu menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka sampai melebihi firman Tuhan itu sendiri, ya. Bahkan firman Tuhan dikesampingkan demi adat istiadat Yahudi. Jadi di sini bahwa Tuhan Yesus marah besar, ya. Mereka menegur kepada ahli-ahli Taurat. Mereka bisa melarang murid-murid Tuhan Yesus, menegur murid-murid Tuhan Yesus karena makan tidak mencuci tangan. Tetapi orang-orang Yahudi sendiri melanggar firman Tuhan. Jadi mereka harus menghormati orang tuanya, ayah dan ibunya, ya. Tetapi di dalam kenyataannya mereka tidak memelihara orang tuanya, sampai dikatakan bahwa semua biaya untuk pemeliharaan orang tuanya itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Memang sepintas ya kayak rohani, sepintas kelihatan baik, tetapi itu tidak baik, ya. Karena ya kasihan orang tuanya tidak lagi mendapatkan perawatan yang semestinya mereka dapatkan. Nah, sehingga Tuhan Yesus di sini mengecam di dalam ayat yang ke-6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat yang ke-7, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ya perintah manusia. Nah di sini Yesus ini bagaimana mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sebagai orang-orang yang munafik. Ya. Kenapa disebut munafik? Karena mereka dengan liturgi ibadah, mereka kelihatan seperti orang yang saleh, dengan jubah yang panjang, dengan doa-doa yang indah dan panjang. Terus mereka ya kelihatan baiklah di mata manusia secara lahiriah. Tetapi di dalam hatinya mereka penuh dengan ketidaktulusan, ya. Sehingga dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi mereka memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan pujian-pujian yang sangat indah mungkin ya. Terus dengan musik-musik yang sangat baik, dengan partitur yang hebat gitu kan. Seolah-olah di mata manusia itu wah luar biasa hebat gitu, berprestasi, punya bakat, punya karunia. Ya. Tidak baik ya teman-teman. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya tidak ada di situ. Ini juga mungkin bisa juga berbicara tentang motivasi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan. Mungkin bisa saja kita dengan memujikan pujian yang indah, dengan syair yang indah, dengan kata-kata yang bagus, dengan musik yang lengkap, tetapi hati kita tidak ada di situ. Karena itu semua hanya untuk memuaskan hatinya sendiri, ya, bukan untuk memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, benarlah kata Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi Tuhan Yesus itu ingin melihat kedalaman isi hati kita, itu motivasinya bagaimana di dalam beribadah. Ya, banyak sekarang itu memang lain di hati, lain di mulut, atau lain di mulut, lain di hati. Jadi itulah namanya munafik, ya. Jadi tidak ada integritas, sama, ya tampak di permukaan saja segala sesuatu baik, tapi di hatinya, ya. Nah, kemudian di dalam ayat 8, percuma mereka beribadah kepadaku, percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat yang ke-10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan orang. Jadi ini masih ada berhubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya ketika murid-murid Tuhan Yesus mau makan, tetapi dia tidak mencuci tangan. Sehingga Tuhan Yesus akan mengambil kesimpulan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan orang. Ya, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-12, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu pada waktu itu takut, karena mungkin Tuhan Yesus mau berbicara, berkata, berfirman begitu keras kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi benar gitu ya. Jadi di sini ini ada unsur ketegasan daripada Tuhan Yesus. Dia mau menyatakan yang benar. Sekali itu ya kata-kata itu keras. Kata-kata itu menimbulkan rasa sakit hati untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi itu benar. Tuhan Yesus ingin mengembalikan lagi kepada mereka bahwa kedudukan firman Tuhan itu tetap nomor satu.
dibandingkan dengan adat istiadat, dibandingkan dengan tradisi-tradisi, ya. Makanya dikatakan jangan sinkretisme, mencampurkan antara firman Tuhan dengan kebudayaan-kebudayaan. Nah, takutnya dia lebih menjunjung tradisi-tradisinya itu daripada firman Tuhannya itu, dan mengabaikan apa yang benar, yaitu firman Tuhan. Sehingga pada waktu itu murid-muridnya sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan seperti itu. Ketika ada orang yang benar berkata dengan begitu jelas, tetapi sangat pedas, nyengat, kita kadang-kadang risih mendengarnya, tapi itu benar. Ya sekarang bagaimana kembali lagi bahwa Tuhan Yesus ingin meluruskan, ya. Jadi dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari dalam hati seseorang. Di dalam ayat-ayat lain jelas bahwa sumber daripada penilaian firman Tuhan itu ya hati kita. Sebab kata Amsal dikatakan jagalah hati, sebab dari situlah muncul atau terpancar seluruh kehidupan. Dan di sini juga sama. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, yaitu segala kejahatan, kemunafikan, fitnah, itikat jahat, tidak bertobat, melihat senang orang lain menderita, ya. Itulah yang menajiskan. Sehingga Tuhan Yesus itu mengajarkan bagaimana manusia batiniah kita itu terus diperbaharui. Bukan secara nampak di permukaan saja kelihatannya baik, kelihatannya damai, kelihatannya bagus, tetapi di dalam hatinya bergejolak. Sehingga hati itu menjadi tempat bagaimana orang itu hidup baik dan berkenan ya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, itulah yang menjadi peringatan bagi kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus senantiasa menjaga hati kita supaya hati kita tetap tulus, hati kita tetap kudus, hati kita tetap memiliki hati yang baik, ya. Oleh karena itu, secara lahiriah mungkin manusia bisa saja bersandiwara, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dari hati nurani. Apakah tulus, apakah benar, apakah jujur. Itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Mary. Yang berjumlah Tuhan di para kudusnya, mari kita beribadah dengan ibadah yang benar, ya. Tuhan tidak mencari kewahan kita, ya. Tuhan tidak mencari kebesaran kita. Tuhan tidak mencari keprofesionalan kita dalam kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan mencari hati yang benar-benar mencari Tuhan. Tidak dicampur adukkan dengan istiadat, ya. Tidak dicampur adukkan dengan keegoan, tapi benar-benar kita mencari wajah Tuhan, kita yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi tidak lip service, ya. Di sini juga berikutnya dikatakan
mencari orang yang spesial, tidak, tapi Tuhan benar-benar mencari orang yang benar. Ya. Jadi kalau kita dengan Tuhan melihat itu cobaan sampai nggak layak masuk gereja, itu justru dicari Tuhan. Ya, itu orangnya pakaiannya amburadul tidak layak masuk gereja. Itu berarti pasti dipertanyakan iman percaya yang melayani itu. Dia percaya kepada Tuhan atau percaya kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan mencari kita yang rendah hati. Itu yang dicari Tuhan. Kalau kita yang wow, yang wah datang kepada Tuhan, Tuhan tidak cari orang benar, ya. Tuhan tidak cari orang benar, Tuhan mencari domba-domba yang artinya apa? Tuhan mencari hati kita yang benar-benar hancur, benar-benar rindu mencari Tuhan. Dan disitulah menyatakan iman yang benar. Ya, dikatakan kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, itu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga ia sembuh. Di sini yang dicari Tuhan bukan lagi apa-apa, ya, tetapi iman. Ya. Iman kita yang dicari Tuhan. Ya, kan? Saya kembali menekankan sebesar apapun, seprofesional apapun kita dalam melayani Tuhan, sepintar apapun kita dalam melayani Tuhan, tapi kalau kita tidak punya iman, hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang dicari Tuhan adalah hati yang sungguh-sungguh, ya, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Demikian juga kalau kita sakit, kita kekurangan, kita sedang banyak masalah, iman kita yang dipuja Tuhan, iman kita yang menjadi kekuatan kita. Karena imanmu lah yang menyelamatkan, imanmu lah yang menyembuhkanmu, imanmu lah yang menyelesaikan permasalahan. Karena disitulah kita mengandalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Soal Tuhan dulu, Tuhan yang menciptakan kita kok, ya. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, yang berdalam pada kita, masa kita, ya Tuhan yang punya master plan, ya, good master plan, best master plan buat kita. Kita nggak mengandalkan Tuhan, lucu dong, ya, malah Tuhan yang kita setir. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku nggak suka pengkhotbah A, B, C, nggak suka, aku suka pengkhotbah B, aku suka pengkhotbah C, karena menyenangkan telingaku. Aku suka yang pujian A, B, C, tapi aku nggak suka yang pujian D, C, E. Jadi ada satu pembahasan itu yang bertanyakan, dia sedang menyembah Tuhan atau sedang mendekati Tuhan, gitu ya. Jadi layanan itu hanya sebagai lip service, ya. Dan mujizat yang Tuhan kerjakan itu untuk menumbuhkan iman kita, ya, untuk menumbuhkan iman kita. Seberapa jauh kita itu dekat dengan Tuhan, sehingga di sini Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, ya. Kalau di perikop ini menyembuhkan orang Kanaan, ya, menyembuhkan perempuan Kanaan sehingga Kanaan itu percaya kepada Tuhan. Perempuan Kanaan itu bukan orang Yahudi, ya, nenek moyangnya itu juga bukan orang Kanaan. Nah, di sini orang itu telah tinggal di daerah Tirus, ya, di daerah itu sebelum orang Israel datang ke negeri itu. Jadi dia bukan orang Yahudi, ya, namun dia tinggal di Tirus, ya, dia tinggal di situ, kemudian orang Israel datang di situ. Nah, di sini Tuhan menunjukkan siapapun bisa datang kepada Tuhan, ya, dengan kondisi apapun, ya. Karena di dalam ayat dikatakan, kamu yang lesu dan berbeban berat, marilah datang kepada maka akan mendapatkan kelegaan. Jadi mencari Tuhan itu mencari wajah Tuhan, ya, bukan mencari ketenaran,
ya, suka mencari kekuatan kita tidak. Maka di sini dibutuhkan kerendahan hati kita ketika datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak ada rendah hati, yang ada ya kita terus mencari keprofesionalan diri kita ya dalam melayani Tuhan, tapi hati kita tidak ada di dalam Tuhan. Itu yang bahaya ya, itu yang bahaya. Nah, kemudian di sini mujizat Tuhan itu banyak dilakukan ya, menyembuhkan banyak orang sakit dan memberi makan pun Tuhan lakukan. Hanya 7 bangkul roti dan beberapa ikan bisa memberikan mujizat ya kan? Karena apa? Percaya. Saya percaya di beberapa banyak ribu orang itu ada yang percaya, ada yang bertanya-tanya, tapi Tuhan menjawab iman beberapa orang yang mengatakan sehingga disitulah menyatakan mujizat. Jadi iman kita itu yang terutama dan utama ketika kita datang kepada Tuhan dan mencari. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dapat disimpulkan Tuhan itu berkenan kepada orang yang tulus hatinya. Tuhan juga berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki iman kepadanya. Kita akan memasuki doa syafaat. Yang pertama, kita tetap berdoa untuk gereja kita supaya Tuhan memberikan pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, iman jemaat di tempat ini boleh semakin bertumbuh. Mereka boleh mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran. Dan secara kuantitas juga gereja kita bisa bertumbuh, jiwa-jiwa dapat bertambah ya. Bahkan kita mendoakan supaya kita dapat memiliki cabang-cabang ya. Kita tetap kumpulkan, tetap kita doakan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk rencana Natal tahun 2021 ini supaya boleh berjalan dengan baik. Jadi panitia yang sudah dibentuk ya, komisi sekolah minggu supaya dapat bekerja dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan, tanpa ada halangan-halangan. Bahkan kita berdoa supaya Natal tahun ini ya, Natal yang sungguh-sungguh boleh memberkati baik jemaat, baik yang melayani, baik tetangga, orang lain. Kita tetap doakan ya supaya yang terbaik yang kita berikan untuk Natal kepada Tuhan Yesus sebagai kado Natal. Kita juga berdoa untuk panitia pemilihan majelis supaya Tuhan benar-benar bekerja sehingga panitia dapat bekerja dengan baik dan Tuhan dapat memilih orang-orang yang berkenan untuk melayani di tempat ini, sehingga boleh seia sekata, sehati sepikir ya, tidak berjalan sendiri-sendiri atau mengkristal masing-masing menjadi kelompok-kelompok. Kita tetap doakan. Kita juga tetap mendoakan untuk sidang MPL Sinode secara virtual bulan Oktober dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Kita tetap doakan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, lansia, bangsa dan negara. Pokoknya kita tetap semua kita doakan selama masih ada waktu dan ada kesempatan.
Dan sebelum kita berdoa, nanti kita akan memuji Tuhan dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu untuk apa-apa. Tuhan tahu bahwa kami juga tidak sanggup mampu apa-apa. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan.
kami mau berdoa untuk keberadaan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kepada kami shalom, sehingga keberadaan kami dapat menikmati kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kalau sekiranya kami ada pergumulan yang membuat kami mungkin, yang membuat kami tertekan, yang mengecewakan kami, yang sering itu muncul, Tuhan tolong kuasailah kami ya Bapa, supaya kami tidak mudah meresponi, supaya kami juga tidak mudah mengambil kesimpulan, tetapi biarlah kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang punya banyak kebijakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pelayanan kami di tempat ini, supaya Tuhan menolong dan memberkati pelayanan kami di tempat ini. Meskipun banyak hal-hal yang mungkin membuat kami patah hati, membuat kami tidak semangat, membuat kami kecewa, bahkan membuat kami seolah-olah tidak berdaya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil kami ke tempat ini. Tuhanlah yang telah menemukan kami dengan tanda-tanda. Tuhanlah yang telah membuat segala sesuatu sampai di tempat ini. Tuhan, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, sertailah pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Baik hamba-Mu pribadi Tuhan, biar Kau memberikan kekuatan, biar Kau memberikan damai sejahtera-Mu, Kau memberikan penghiburan-Mu, Kau mencurahkan kasih sayang-Mu, berkat-berkat-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk istri Tuhan, tolong Tuhan berkati, supaya tidak mudah meresponi begitu saja, supaya tidak mudah tersulut, tetapi bisa menimbang, memikirkan segala sesuatu yang masuk sebagai pengetahuan atau keberadaan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Dan biarlah segala hal yang ada diresponi dengan bijak, dengan baik. Dan kami percaya Tuhan juga akan senantiasa memberikan kemampuan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, supaya kami berdua melayani di tempat ini dengan damai sejahtera Allah. Kami, kerinduan kami Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan, kami juga ingin benar-benar melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di tempat ini. Tuhan Yesus tolong ya Bapak. Begitu juga untuk anak-anak kami yang Tuhan. Kadang kami juga tidak tahu akan masa depan mereka, tetapi kami menyerahkan baik Kenya, baik Markel ke dalam kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah hatinya, jamah pikirannya, sehingga takut akan Tuhan sudah mulai ada di dalam kehidupannya. Tuhan menolong supaya mereka juga tidak mudah terprovokasi dimanapun mereka berada, entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam lingkungan sekolah, tetapi biarlah Tuhan kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, perlindungan Allah boleh dinyatakan kepada anak-anak kami. Untuk masa depannya kami serahkan kepada Tuhan, untuk studinya juga kami serahkan kepada Tuhan, untuk kesehatannya, untuk kebutuhannya kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, menjaga, memelihara kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan ubahkan dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin mereka ke arah pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengasihi sesama, sungguh-sungguh boleh menghargai otoritas yang ada, supaya mereka menjadi jemaat, menjadi domba gembalaan yang baik. Oh Tuhan Yesus tolong ya Bapa, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa ingin menghancurkan, ingin memporak-porandakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami pada pagi hari ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kau hancurkan siapapun yang ingin membuat perpecahan, siapapun yang ingin membuat gereja ini resah, tidak bertumbuh Tuhan, baik melalui komunitas-komunitas, baik melalui blog-blog, baik melalui perkataan-perkataan, gosip-gosip atau apapun Tuhan.
Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon Tuhan lindungi Tuhan bentengi jemaat di tempat ini. Ya Bapa, mulai dari kelompok Indonesia dan gereja, mulai dari Pulau Darat, mulai dari Bundaran, mulai dari Pogondo Sengon, mulai dari Ngeling Tuhan. Kami serahkan semuanya jemaat di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan iblis ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati baik hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik majelis-majelis, baik jemaatmu semuanya, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya gereja-Mu di tempat ini mengalami perlindungannya daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin pada saat ini sedang diguncang dengan isu sara yang membuat ketidaknyamanan, yang membuat tidak kondusif Tuhan. Biarlah Tuhan tetap Kau melindungi gereja-Mu di tempat ini. Kau melindungi desa kami, desa Pecangan Pulau. Kau memberkati kecamatan kami Tuhan. Kau memberkati kota kami, kota Jepara. Kau memberkati juga kota Kudus, provinsi Jawa Tengah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati bangsa kami, menjauhkan bangsa kami dari perpecahan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari fanatik-fanatik yang tidak ada landasan Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap bersatu padu, saling mengasihi, saling menjaga, saling bertoleransi di dalamnya. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga aparat-aparat penegak hukum, semuanya berkati. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Tolong Tuhan berikan kesembuhan Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Siapapun yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, begitu juga rahasia Tuhan juga tolong Tuhan berkati. Program-program gereja di tempat ini, baik untuk pembinaan majelis, baik untuk Natal Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kita. Mungkin kami tidak bisa berdoa secara detail, tapi kami tahu, Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang akan senantiasa mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat boleh melindungi kami, boleh menyertai kami, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, baik pagi, siang, sampai sore nanti. Saya serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam kasih Tuhan, dalam Allah yang terus menyertai kami, dan tuntunlah kami Tuhan dengan kekuatan dan kuasa kasih-Mu untuk mampu menjalani hari yang baru ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini sampai petang nanti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.